Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah melimpahkan kepada kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Semoga dengan itu semua semakin menambah kedekatan kita kepada Allah dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ditentukan oleh faktor keturunan, pangkat, jabatan, ataupun faktor hartanya, tetapi ditentukan oleh nilai ketakwaan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, Imam Ibnu Katsir menegaskan ayat ini menunjukkan bahwa posisi manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bergantung kepada faktor keturunan, melainkan ketakwaan. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, lihatlah, sesungguhnya engkau tidaklah lebih baik dari orang kulit merah dan hitam, kecuali jika engkau melebihkan diri dengan ketakwaan kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan juga dari Abu Malik Al-Asy'ari mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kemegahan orang tuamu, tidak melihat keturunanmu, tidak melihat fisikmu, dan tidak melihat hartamu, akan tetapi melihat hatimu. Barang siapa yang mempunyai hati yang saleh, pastilah Allah mengasihinya. Kamu semua hanyalah anak Adam, dan yang paling dikasihi oleh Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepadanya. Hadis riwayat At-Tabarani. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar juga menegaskan bahwa tidak ada kemuliaan sejati yang dianggap bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai, dan ketaatan kepadanya. Mendewa-dewakan keturunan, harta, jabatan, dan sejenisnya itu hanya akan menjadikan manusia lupa kepada nilai-nilai ketakwaan. Buya Syafi'i Ma'arif juga mengungkapkan bahwa potensi untuk merebut kedudukan takwa sangat terbuka lebar bagi seluruh orang beriman, tanpa terkait dengan latar belakang keturunan, kultur, sejarah, ekonomi, dan lain-lain. Kedudukan seseorang itu ditentukan oleh kualitas hidupnya, kualitas iman dan amalnya, bukan yang lain. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian kandungan yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini membuka kesempatan bagi semua anak Adam untuk berfastabiqul khairat,
berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini. Ayat ini juga menegaskan bahwa semua manusia memiliki status yang sama, tanpa diskriminasi sedikitpun kepada manusia untuk merebut martabat dan keagungan nilai rohani sejauh yang mungkin dicapai dalam batas kemampuan manusia. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara penjelasan para ulama tentang Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, di mana ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditentukan oleh keturunannya, tidak ditentukan oleh pangkatnya, jabatannya, ataupun hartanya. Tetapi yang menjadi penentu kemuliaan manusia itu adalah nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.